Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabi nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang wajib kita ungkapkan, kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang kalau dihitung-hitung tidak akan pernah kita dapat hitung. Dan kalau kita lihat secara kualitas, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekecil apapun, kualitasnya sangat tinggi. Lalu kemudian pertanyaan buat kita masing-masing adalah, setelah kita menikmati beragam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas tinggi tersebut, pernahkah kita persembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kualitasnya tinggi juga? Selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dendam dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kini kita menemukan Islam dalam wajahnya yang paripurna. Islam yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan ibadah kecuali ibadah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui beragam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana khatib-khatib terdahulu, khatib kali ini berwasiat kepada diri khatib sendiri tentunya, kepada semua kita kaum muslimin, untuk mari meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan mendekatkan diri kepada majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
dalam beberapa menit ke depan, khatib ingin mengajak kita semua untuk merenungi dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim sallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, beliau mengulanginya 3 kali. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu kaum, beliau mengucapkan salam. Fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Beliau mengucapkan salam 3 kali. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan, adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan, adalah ungkapan yang terinci, kata-kata yang terinci. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu, dan ungkapan beliau dapat dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua hadis ini kita dapat memetik beberapa faedah. Dari ungkapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa idza takallama bi kalimatin ahadaha thalathan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, beliau mengulanginya 3 kali. Ulama menjelaskan seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang benderang, kecuali jika dibutuhkan penegasan, kecuali jika lawan berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memahaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Ini artinya bahwa tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara adalah jelas. Kecuali jika tidak dipahami oleh lawan bicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Dan ini adalah bagian dari metodologi dalam pembelajaran, di mana seorang guru ketika pelajarannya atau apa yang diterangkannya, apa yang dijelaskannya tidak dipahami, maka hendaknya diulangi. Dan ini adalah tradisi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke suatu kaum, sallama alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Fasallama alaihim thalathan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka thalathan, 3 kali. Ulama menjelaskan bahwa ini adalah etika dalam meminta izin. Ketika kita datang ke suatu rumah, maka hendaknya kita mengucapkan 3 kali salam. Apabila tidak ada balasan dari tuan rumah, hendaklah kita pulang dan tidak bertahan di situ. Ulama juga mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita datang ke sebuah rumah, kemudian kita ucapkan salam yang pertama, ini salam isti'dzan, salam meminta izin.
lalu tuan rumah mengizinkan kita salam, kita masuk, maka yang kedua kita ucapkan salam, yang disebut dengan salam tahniah, salam penghormatan atas jamuannya. Dan apabila selesai kita bertamu, maka kita mengucapkan salam yang ketiga, yaitu salam al-wada, salam perpisahan. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis kedua yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fasla. Adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan yang terinci. Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, apabila salah seorang menghitung berapa kata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahsahu, niscaya ia akan menemukan berapa kata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking terperincinya. Bahkan terperinci itu juga bagian dari memilih diksi dalam berbicara. Terkhusus kita, ketika kita berbicara, hendaknya kita memilah dan memilih apa yang akan kita ucapkan. Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menegur kaum muslimin ketika itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan aku katakan ra'ina, perhatikan kami. Wa qul unzurna, tapi katakan unzurna, perhatikan kami. Wasma'u walil kafirina adzabun alim, dan dengarkanlah, sesungguhnya orang-orang kafir itu memiliki azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 2 diksi di sini yang artinya sama. Perhatikanlah kami, ra'ina dan unzurna. Ulama tafsir mengatakan ra'ina biasanya digunakan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kaum muslimin ikut-ikutan latah, kemudian mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'ina, ungkapan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan pola nyinyir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa qul unzurna, tapi katakanlah unzurna, perhatikan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yafhamu kullu man yasma'u adalah karakter berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lintas usia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita bahas pada khutbah yang pertama kali tadi adalah bagian dari wasiat ketakwaan yang senantiasa diungkapkan oleh para khatib setiap Jumatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar.
Setelah takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berkata yang benar. Akibatnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Korelasi berkata benar, berkata baik dengan amal perbuatan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang takwa, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang gemilang. Masyarul muslimin rahimakumullah, ternyata kalau kita lihat keseharian kita, bagaimana anak-anak kita ucapannya, diksinya, pilihan katanya, kita temukan mereka mengungkapkan binatang, kata-kata binatang yang disamarkan akhirnya, dan itu digunakan untuk menyapa teman-temannya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai kaum beriman, sebagai orang tua dari mereka. Apabila kita menginginkan kemenangan yang gemilang, maka itu bermula dari bagaimana kita menata kata-kata kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.